Program Anies Baswedan yang seringkali didebatkan oleh banyak orang soal pembangunan IKN apakah akan dilanjutkan atau dihentikan. Karena IKN sudah dibangun, dan jika itu dihentikan maka itu akan menjadi kebutuhan karena proyek tersebut yang pertama sudah melibatkan hutan yang sudah digusur. Yang kedua, uang yang keluar berupa investasi dari investor. Serta yang ketiga, perencanaan peraturan baik mobil listrik, ASN dan lain sebagainya telah dilaksanakan. Jika proyek mega IKN dibatalkan, Indonesia akan mengalami kemunduran bukan kemajuan. Walaupun dana IKN akan disalurkan ke rakyat kecil dan itu menjadi salah satu program unggulan bagi Anies Baswedan ketika melakukan pembatalan pembangunan IKN, tetapi teman-teman wajib mengetahui ketika itu terjadi maka hutang Indonesia pasti akan naik sangat tinggi akibat dampak pembatalan IKN. Sehingga itu alasan kenapa Indonesia akan mengalami kemunduran jika IKN dibatalkan. Karena diketahui sehabis debat calon presiden 2024 yang pertama, Presiden Joko Widodo buka suara soal IKN sudah diatur di dalam undang-undang. Setelah pernyataan Presiden Joko Widodo keluar, nama dari Anies Baswedan langsung merevisi program pembatalan IKN dengan kata-kata yang lebih halus, yaitu dikaji ulang. Dengan kata lain, IKN akan dikaji ulang oleh Anies Baswedan jika nama dari Anies akan terpilih menjadi presiden 2024, dan hal itu diungkapkan oleh Anies pada bulan November dikarenakan Bapak Joko Widodo telah berkali-kali bilang IKN sudah diatur oleh undang-undang. Kata dikaji ulang berarti IKN akan tetap dilanjutkan, cuman estimasi IKN selesai akan mengalami kemunduran karena perlu dikaji ulang terlebih dahulu. Di satu sisi, kata dikaji ulang bisa juga berbicara mengenai penundaan atau kita sebut dengan istilah proyek mangkrak. Penundaan bisa berlangsung selama 1 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun sampai IKN itu dilaksanakan kembali. Dan jika itu terjadi, maka tentu saja Indonesia akan mengalami kemunduran. Sebetulnya, salah satu alasan IKN dibangun adalah akibat volume air di kota Jakarta yang tiap tahun selalu bertambah dan diperkirakan Jakarta akan tenggelam. Dulu menurut info yang beredar, Jakarta tenggelam dalam arti Jakarta akan mengalami banjir setiap saat karena volume air bertambah setiap tahun akibat pemanasan global serta tanah yang tiap hari harus mengalami penurunan akibat berbagai macam faktor. Menariknya, hal ini diperjelas oleh data statistik dunia, yaitu di World of Statistics, yang mengatakan di tahun 2100 Jakarta akan hilang dari dunia dan kota Jakarta menjadi urutan pertama kota yang akan hilang di dunia di tahun 2100. Dengan kata lain, kemungkinan besar itu akan terjadi. Sehingga pengertian Jakarta tenggelam akan menjadi hal yang pasti, bukan hanya sekedar banjir saja. Jika pemindahan ibu kota tidak dilakukan sekarang, maka itu akan merugikan banyak orang jika ibu kota suatu negara harus berurusan dengan banjir setiap saat akibat volume air yang bertambah. Dan perlu digarisbawahi, World of Statistics merupakan platform yang membahas mengenai dunia, jadi tidak ada unsur politik sama sekali, dan yang membuat data ini bukan orang Indonesia. Jadi bagaimana tanggapan dari teman-teman soal IKN? Coba dong tolong tulis di kolom komentar, apakah program Anies Baswedan akan berubah lagi akibat Jakarta akan tenggelam di tahun 2100? Bagaimana menurut teman-teman?